momen peringatan Hari Kartini itu termasuk di dalamnya untuk semakin menyadarkan kaum pria. Iya. Sekeras apapun perempuan itu berteriak tentang kesetaraan, tetapi kalau tidak ada kesadaran juga dari kaum prianya bahwa untuk meng-acknowledge ini bahwa ada kesetaraan gender, Iya. itu juga susah untuk kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Podcast hari ini kali ini agak istimewa ya, karena baik host maupun narasumbernya tampil Pakai kebaya. secantik mungkin. Walaupun harus berusaha untuk make up. Iya. Tapi padahal keseharian tidak seperti ini, tanpa make up kemana-mana, tanpa polesan apa-apa. Iya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Dan tamu saya saat ini Ibu Profesor Karmila Mahmud, MA, PhD. Iya. Jadi ini sebenarnya tadi saya bilang hasil perjuangan Kartini yang sekarang ya. Ini kita harus berbangga dengan perjuangan Kartini, terlepas dari pro kontra tentang RA Kartini itu seperti apa, tapi inilah yang diperjuangkan, dan saat ini ada di hadapan saya Kartini yang sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih sudah datang walaupun saya tahu sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Sebenarnya saya nih yang thank you banget diundang ke sini, karena kalau saya lihat podcastnya Femi itu orang-orang penting semua. Oh ya Allah. Kalau ada politician, ada wali kota, kemudian Pak Rektor juga, pokoknya orang penting. Saya jadi merasa dihargai diundang di podcast ini. Tapi saya merasa bersyukur karena bisa kenal orang-orang penting. Alhamdulillah. Dan mau diundang ke tempat ini. Alhamdulillah sekarang kesempatan dengan Prof untuk bisa ke sini. Dan memang sejak awal saya mau bikin podcast ini, saya sudah masukkan di list. Saya bilang ke Iin atau siapa ya, teman, saya bilang ini list yang akan saya undang, tapi lihat momen dulu, lihat kita satu persatu lah. Dan alhamdulillah kemarin kita ketemu, langsung saya wah, jadi saya langsung iya. Dan demi podcastnya Femi nih saya dandan pakai kebaya gini. Biasanya kalau kampus aja saya pakai sneakers, celana panjang gitu kan. Panjang. Khusus buat Femi lah pakai kebaya karena Hari Kartini juga ya. Iya, jadi kita harus menghargai. Kita menghargai. Jadi banyak yang bilang begini, Kartini itu jangan hanya dilihat dari kebayanya ya, memang tidak. Tapi kan kita menghargai dengan bisa, minimal kita bisa. Oh iya, ada teman Punco, dia statusnya tadi baca. Dia bilang, apakah perempuan mau seperti Kartini, mau melakukan apa yang dilakukan, semua yang dilakukan oleh Kartini, termasuk menjadi istri keempat. Kita hanya berkebaya saja. Karena memang sepertinya yang paling penting itu kan bukan selebrasinya saja, tapi apa yang ada di balik setiap selebrasi itu yang paling penting sih nilainya. Iya, makanya saya juga sempat bilang dulu bahwa ya peringatan Kartini itu jangan hanya dengan kebaya, walaupun kita sekarang berkebaya, tetapi apa yang diperjuangkan dulu, kemudian bagaimana kita saat ini. Iya, benar itu. Jadi kan Kartini itu kan memperjuangkan bagaimana dia. Sebenarnya saya sudah, orang-orang kan semua sudah berbicara tentang Kartini itu siapa, tentang kesetaraan gender, diskriminasi, supaya nggak ada diskriminasi bagi perempuan dalam segala hal gitu. Nah, cuman kan tetap orang ketika Hari Kartini itu pasti tetap masih mengingat apa yang diperjuangkan dulu. Kalau saya lebih melihat setiap setiap peringatan Kartini itu bukan hanya sekedar bahwa dia memperjuangkan kesetaraan antara gender, equal right antara men and woman, bukan cuma itu aja pada setiap peringatan, tetapi saya menginginkan pada setiap peringatan Hari Kartini itu juga sebagai satu peringatan kepada kaum pria untuk semakin menyadari kesetaraan itu. Jadi bukan hanya celebrate, yang celebrate itu nggak boleh hanya perempuan aja, tetapi itu juga menjadi pengingat bagi laki-laki bahwa hey, ini ada kesetaraan, dan semakin menyadarkan mereka bahwa
gender itu bahwa pria dan wanita itu setara gitu. Iya. Dan juga bisa menjadi satu peringatan bagi siapa saja sih, termasuk pemerintah, bahwa itu menjadi pengingat kembali, evaluasi kembali. Oh, ini udah Hari Kartini, udah apa nih program yang kita laksanakan untuk pemberdayaan perempuan misalnya di daerah kita, seperti itu. Kalau untuk pendidikan, sudah apa nih yang kita lakukan untuk lebih memberdayakan perempuan kita gitu. Kalau menurut saya sih, bukan hanya sekedar mengingat bahwa equal right gitu kan, men and woman, tetapi sekarang kita harus sudah berpikir bahwa setiap peringatan itu apa yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi kembali, khusus untuk pemberdayaan perempuan. Iya, dan saya sebenarnya salut dengan pemerintah daerah misalnya, atau mungkin di kampus juga rektor yang menempatkan perempuan-perempuan di posisi yang strategis. Karena memang ya kesetaraan itu, kemudian tanpa harus melihat bahwa di sini cocoknya harus laki-laki, tapi ini perempuan ini mampu atau tidak. Ternyata kan banyak di UNG itu kan banyak perempuan-perempuan, termasuk WR3. Alhamdulillah. Wakil rektornya 50-50. Jadi female, perempuan 2, laki-lakinya 2. Oh iya kan, yang terakhir yang WR2 ya? WR2-nya perempuan juga. Terus dekannya 6 loh, dari 10. Iya. Dari 10, 6. Betul. Direktur Pasca juga perempuan. Alhamdulillah. Saya undang juga ke sini. Hari Sabtu beliau ke sini. Oh iya. Karo juga perempuan loh. Karo BAKP. Oh iya? Perempuan. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk di lingkungan kampus, Pak Rektor memang benar-benar sudah menerapkan kesetaraan gender tersebut kalau saya. Iya, di Pemda juga saya lihat kayak Pemda Bone Bolango, itu banyak kepala dinas yang perempuan. Di Pemda Kabupaten Gorontalo itu juga kepala dinas perempuannya banyak. Kalau kita mau bicara kesetaraan ya, kalau mau jujur nih Fem ya, bapak-bapak pasti akan marah sama saya nih. Tapi kalau menurut saya, perempuan sekarang itu tanggung jawabnya lebih besar dari laki-laki gitu. Karena kita beri contoh saja ya, kalau Anda menjadi seorang pejabat perempuan gitu, you are not only thinking about your job, bukan hanya berpikir tentang job kamu, tapi tanggung jawab kamu sebagai seorang istri, seorang ibu. Dan itu nggak bisa dipisahkan begitu aja dari kita. Tetap aja kita, contoh nih, saya pulang, tetap aja dalam dituntut posisi, untuk misalnya anak pengen apa atau pengen apa, itu tetap kita juga yang akan memikirkan gitu. Contoh waktu saya sekolah dulu, harus juggling gitu kan, dari nulis disertasi, kemudian juga harus memikirkan anak dan suami saya udah makan belum di rumah nih gitu kan. Kemudian saya harus berpikir untuk kerja juga gitu. Jadi memang benar-benar juggling antara hal-hal tersebut yang mungkin bagi pria they not even think about it. Yang secara umum bagi pria ya mereka kerja aja gitu. Tapi kalau memang ada beberapa, tapi itu memang tidak berlaku secara universal ya. Mungkin ada satu dari sekian banyak orang. Iya, contohnya suami saya. I will not be like this kalau misalnya suami saya juga tidak memberikan dukungan dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kesetaraan, equal right dalam meraih pendidikan gitu. Kalau misalnya suami saya tidak menyadari hari itu, saya tidak mungkin bisa meninggalkan putri saya yang berumur 1 tahun 4 bulan ke Amerika Serikat untuk belajar S3. Sementara dia juga belajar S2. Saya itu ketika pertama kali tiba di Amerika itu kan, tiba dulu di Boston sebelum ke Ohio, ke universitas saya. Jadi saya meninggalkan putri saya tuh masih berusia 1 tahun 4 bulan, belum disapih. Makanya saya lihat Atiyah tuh, saya suka, aduh, Masya Allah, kamu memang beruntung sekali, Fem, bisa kemana-mana dengan Atiyah. Ini dulu. Iya, itu luar biasa loh. Dari kecil bawa kemana-mana. Waktu itu ketika saya pertama kali dapat, kalau S2 kan masih gadis ya, jadi belum terlalu besar tanggung jawabnya. Di Australia. Di Australia. Oke, jadi waktu dapat pengumuman dapat beasiswa Fulbright itu putri saya masih berusia 5 bulan. Dan proses itu kan selama 1 tahun untuk proses persiapannya. Terus persiapan keberangkatan itu kita ujian TOEFL, kemudian GRE, itu makan waktu sekitar 1 tahun.
Nah, masalahnya adalah panggilan dari Fulbright itu 2 hari sebelum saya harus berangkat. Jadi aku tuh ditelepon tanggal 15. Saya ingat sekali itu. Tanggal 15, tanggal 17 saya sudah harus berangkat ke Jakarta. Mana sempat mau sapih putri saya. Ya Allah. Jadi saya berangkat, itu memang nangis, Fem. Dan saya kira laki-laki pasti tidak akan pernah merasakan Iya. Jadi saya nangis luar biasa waktu itu, dan saya sudah memutuskan untuk buat apa? What for gitu? Tidak perlu, saya nggak mau. Saya sudah bertekad untuk sudahlah, tidak perlu lagi saya kuliah S3 di Amerika. Biarlah saya. Oh, jadi sempat ada di titik bahwa ini tidak. Iyalah, Fem, karena waktu itu kan anak saya masih menyusui gitu kan. Saya sempat ngobrol dengan ibu saya, dan ibu saya bilang, ya sudahlah, tidak apa-apa, kau jadi seperti ini kan juga saya yang menjaga, kata ibu saya. Nanti mama saja yang menjaga, tidak usah, jangan khawatir. Mila juga jadi seperti ini kan mama juga yang jaga dulu. Kemudian saya tanya suami saya bilang, ini kesempatan yang tidak pernah bisa kita dapatkan 2 kali. Karena dari kurang lebih 1.400 pelamar, itu hanya 34 atau 38 yang berangkat untuk program saya Presidential Scholarship. Jadi bayangkan kalau saya harus menolak ini. Iya. Gitu. Jadi sementara banyak yang antri yang pingin. Aduh, Masya Allah. Jadi memang benar-benar berat pada saat itu, tetapi akhirnya beberapa orang memberikan pengertian bahwa yang saya lakukan itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga buat putri saya, tapi untuk putri saya juga. Iya. Yang paling berat itu ketika saya sampai di Boston. Jadi kita semua itu kumpul dulu di Boston. Semua penerima Fulbright dari seluruh negara. Saya ingat ada sekitar 120-an negara. Kita dikumpul dulu di Boston sebelum kita ke universitas kita masing-masing. Nah, ya, Femi bayangkan kalau misalnya belum disapi kan gimana kita posisinya. Saya waktu itu demam, ini bengkak, demam. Dan saya yang pertama tiba di Boston saat itu. Saya belum ada teman kan? Dan belum tahu mau minum aja, nggak tahu mau minum di mana. Jadi saya jadi kan berangkatnya sendiri ya? Sendiri gitu kan. Ketika nyampe di sana, kebetulan tempat kamar saya itu ada di lantai 2, terus ada jendela besar. Terus saya duduk di dekat jendela, saya lihat-lihat keluar kota Boston, tetapi pikiran saya bukan di situ. Gorontalo. Di Gorontalo. Saya bahkan berpikir, what am I doing here? Saya mau ngapain? Buat apa saya di sini? Sementara putri saya di sana mungkin sedang kehausan. Iya. Gitu. Jadi ketika saya sudah mau tidur, gue nangis. Kan perjalanan kan berapa jam itu? Iya, bayangkan. Dan ketika mau tidur, itu kan saya bawa tuh daster yang dipakai, daster kecil yang dipakai malam terakhir. Jadi ketika saya mau tidur, saya alas dasternya itu dalam posisi seperti biasa saya menyusui dia. Nangis luar biasa. Memang nangis loh, dan itu berlangsung lumayan lama. Setiap saya melihat ada anak kecil, itu saya pasti nangis. Tapi ya saat itu yang bisa kita dulu belum bisa video call, belum bisa. Terus ya dia kan masih kecil, jadi kadang kita telepon pun nggak mau bicara seperti itu kan. Jadi memang itu pengorbanan yang paling besar yang menurut saya sampai sekarang saya masih merasa bersalah. The feeling of guilt itu masih bertahan sampai sekarang. Sehingga mungkin orang lihat. Tapi dia nyusul kan? Dia nyusul. Tapi kita sempat berpisah hampir 2 tahun. Wow. Hampir 2 tahun. Karena kan Fulbright kita harus settle dulu. Itu persyaratan dari Fulbright. Jadi begitu settle baru keluarga bisa menyusul. Gitu. Jadi itu sebenarnya perjuangan terberat dari seorang perempuan yang ingin terbang jauh tinggi, pengen studi setinggi-tingginya, tetapi memang ada yang harus kita korbankan. Harus dikorbankan, ada yang dikorbankan. Dan saya bicara ini. Iya, semua perempuan, semua ibu pasti. Iya, jadi saya waktu itu berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini semoga akan bermanfaat buat dia nantinya. Gitu. Insya Allah bahwa
bukan hanya untuk dia juga, tetapi memang ini untuk mahasiswa saya juga. Betul. Gitu nantinya, bahwa apa yang saya perjuangkan ini untuk perempuan-perempuan juga, bahwa bisa menginspirasi perempuan yang lain. Itu sebenarnya yang membuat saya bertahan. Ya Allah, itu support sistemnya kan luar biasa kan suami. Iya. Karena memang berkarir setinggi apapun perempuan, kalau suaminya tidak mengizinkan itu tidak akan mungkin bisa seperti itu. Dan Benar ini sekali. Makanya kan yang saya bilang tadi kan, bahwa momen peringatan Hari Kartini itu termasuk di dalamnya untuk semakin menyadarkan kaum pria. ya, Sekeras apapun perempuan itu berteriak tentang kesetaraan, tetapi kalau tidak ada kesadaran juga dari kaum prianya bahwa untuk meng-acknowledge ini bahwa ada kesetaraan gender, Iya. itu juga susah untuk kita laksanakan. iya, yang ada malah kadang-kadang ya kaum pria malah meremehkan itu, bahwa ya perempuan cukup di rumah saja. Dan bukan hanya di dunia pendidikan ya, di politik juga. Saya kan waktu kemarin itu kan sempat, yang tesis saya itu kan tentang partisipasi pemilih calon perempuan itu. Nah, sebagian besar itu menyampaikan bahwa kenapa mereka tidak terpilih. Bone Bolango itu kan dari 25 anggota dewan, cuman setiap periode itu cuma satu perempuannya. Ya, saya tanya kepada orang-orang yang mencalonkan ini, kenapa sampai tidak terpilih? Itu. Jadi mereka bilang begini, sebenarnya kita sudah cukup di partai juga, pengkaderan untuk perempuan itu luar biasa. Kemudian kita cukup turun ke masyarakat dan sebagainya. Cuman kan kita, menurut mereka, kita tidak punya waktu yang lebih sama dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan itu ya bebas sampai jam berapapun mereka bisa bertemu konstituennya. Tapi kan kalau perempuan ini kan dia punya tanggung jawab itu kan, dia harus pulang ke rumah, harus masak buat anak-anaknya, buat suaminya juga ketika pulang pasti menuntut itu. Nah, ini harusnya disadari oleh para kaum pria. Itulah yang tadi saya bilang, bahwa untuk melihat seorang perempuan yang sukses luar biasa itu, ya tetap harus diakui bahwa perempuan itu lebih multitasking dibanding dengan laki-laki misalnya. Saya pasti bakal begini. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Kalau bapak-bapak kan mereka konsentrasinya, kalau pekerjaan ya pekerjaan itu memang benar-benar mereka konsentrasikan. Karena like it or not, itu sudah terbangun dalam masyarakat kita bahwa kalau untuk urusan rumah itu ya urusan kamu perempuan. Ya. Itu jadi kalau misalnya kita menjadi wanita karir, ya kita harus menerima harus siap dengan konsekuensi ini. Bahwa silahkan berkarir, tetapi jangan melupakan apa tugas-tugasnya dalam rumah. Teman saya pernah bilang begini, saya ingin tahu seperti apa sabarnya suami-suami Anda itu, dia bilang begitu kan, suami-suami kalian yang perempuan-perempuan yang aktif ini. Dia bilang, dengan melihat perempuan-perempuan yang sukses, sesabar apa suami-suaminya, dia bilang. Karena dia bilang begini, saya aja tidak bisa kalau misalnya kemana itu, ya harus disiapin sama istri, harus ini. Dibilang ini kalau perempuan-perempuan aktif di luar, dia beraktivitas seharian misalnya, sementara suaminya. Ya, memang tetap aja ada itu kan, pasti tetap aja ada protes-protes kecil gitu kan, protes-protes kecil, tetapi protes-protes kecil itu yang membuat kita semakin kembali lagi untuk evaluasi diri, bahwa oh ya saya mungkin terlalu sibuk misalnya ya. Ada mungkin hal-hal yang memang harus kita kembali lagi dan harus kita evaluasi lagi, dan harus kita bikin bagaimana caranya agar itu bisa kembali lagi ke rel yang sebenarnya gitu. Itu tadi saya bilang, memang untuk menjadi seorang pejabat perempuan itu memang tantangannya lebih besar gitu. Betul. Nah, kalau udah mulai protes-protes seperti itu, berarti memang sudah ada batasan yang mungkin sudah kita lewati gitu. Dan itu mungkin jadi peringatan buat kita seperti itu. Iya, ini kan luar biasa kan perjuangan Prof sampai ada di titik ini. Mungkin bisa menceritakan masa kecilnya seperti apa, karena pasti iya. Oke, jadi gini. Mau cerita masa kecil. Saya tuh berasal dari keluarga menengah ke bawah. Jadi
ibu saya itu jualan makanan ya di pasar sentral waktu itu. Kemudian bapak saya memulai pekerjaannya mulai dari kerja kuli bangunan, kemudian menjadi satpam di UNJ. Oh iya. Dulu masih apa namanya ya, IKIP, FKIP apa gitu, masih zaman dulu. Iya, FKIP mungkin ya. Kemudian pada saat dia menjadi satpam, dia sekolah KPAA, penyetaraan. Iya. Ya, jadi penyetaraan SMP, kemudian ikut penyetaraan SMA, dan akhirnya diangkat menjadi pegawai di perpustakaan. Wow. Sampai dengan meninggal, bapak saya itu hampir tidak pernah dimutasi dari perpustakaan. Ayah saya meninggal pada golongan 2B. Jadi memang saya berasal dari Umur berapa waktu itu? Ayah saya meninggal. Saya mahasiswa semester 5. Oh, itu ada ceritanya juga lagi itu ya. Oh, iya. Masya Allah, kamu harus undang berkali-kali saya ke sini. Iya. Itu ceritanya. Jadi waktu itu saya kecil, jadi ibu saya jualan, ayah saya librarian, dan itu yang membuat saya mulai mencintai buku, karena saya sejak kecil sering diajak oleh ayah saya di perpustakaan. Saya suka bau buku harum gitu. Karena kalau ada buku baru nyampe itu biasanya kalau weekend, ayah saya suka ngajak saya sama kakak bantu-bantu dia untuk nempel-nempel katalog gitu. Oh iya. Jadi ada yang digunting-gunting dulu, masih dulu kan masih ditempel-tempel gitu. Kan. Jadi saya sama kakak saya suka bantu-bantu nempel sambil baca-baca buku gitu, seperti itu. Jadi ayah saya itu saking dia hafal seluruh buku di situ, mereka menganggap dia itu adalah database berjalan. Iya, jadi kalau tanya aja, Pak, buku ini, langsung ini, di rak ini yang kesekian gitu. Dia tahu. Gitu. Kalau sekarang kan cari di komputer. Kalau dulu kan dia tahu. Dan itu boleh ditanyakan kepada senior-senior yang dulu yang kenal ayah saya, mereka pasti tahu itu. Bahwa ayah saya memang menguasai sekali buku-buku di perpustakaan pada saat itu. Nah, kemudian saya sekolah di SDN 59 dulu. Sekarang udah digabung jadi SDN 30, terus udah berubah lagi jadi SDN apa yang dekat Gelael. Oh iya. Ya, dulu saya di dekat situ. Dokter itu, Dokter Ori. Ya, Dokter Ori. Tapi yang di belakang yang 59. Jadi digabung. Kemudian SMP, saya ke SMP 2, kemudian SMA-nya SMA 3. Jadi nothing special lah untuk saya masih kecil. Saya memang cuma sering sakit-sakitan gitu aja sih. Saya sering sakit-sakitan. Tapi nothing really special, kecuali memang saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 alhamdulillah bisa ranking 1 terus. Seperti itu. Waktu SMP masih sama, tapi waktu SMA itu kita dikumpulkan di satu, masih ingat nggak Fem, dulu kita dikumpulkan di satu sekolah yang ranking 1 yang sampai unggulan. Dikumpulkan di satu sekolah, itu saya termasuk di situ. Saya, Ibu Novianita sama Ibu Yudanti Mozin. Jadi yang dari SMA 3 gitu. Itu kita beda 2,01, beda ranking. Wow. Jadi memang bersaing betul. Dan kemudian untuk ini waktu mau kuliah, sebenarnya saya kan pengen jadi dokter. Masalahnya kenapa saya pengen jadi dokter? Keinginan saya menjadi dokter itu memang sudah terbentuk sejak kecil. Mungkin ya sejak kecil, mungkin sejak saya bayi. Karena memang begini, saya lahir dengan nama Jamilah ya. Jadi saya dikasih nama Jamilah ketika lahir tahun 1975. Kemudian September. Bulan September. Kemudian tahun itu ada satu film yang booming sekali, judulnya Dokter Karmila. Oh iya. Yang main itu Tanti Yosefa, Rudi Salam kalau saya nggak salah ya. Ayah saya cerita sih, Dokter Karmila judulnya. Ayah saya ganti nama saya coba. Jadi Karmila. Iya, orang tua itu kan kalau memberi nama itu sesuai dengan kejadian saat itu ya. Iya. Jadi nama saya diganti menjadi Karmila dengan harapan nanti saya bisa jadi dokter. Wow. Dan itu sudah terpatri dalam
benak saya sejak saya kecil karena Iya. sering dibilang sama bapak saya Sudah. kan jadi dokter Karmila gitu. Iya. Ya akhirnya waktu SMA ya saya juga sudah bertekad kuat pengen jadi dokter anak. Ingin sekali jadi dokter anak. Iya. Tetapi memang karena kondisi keluarga kami finansial, akhirnya ya saya harus merelakan keinginan saya menjadi dokter itu. Karena dari segi finansial, orang tua saya tidak mampu dan saat itu belum ada beasiswa seperti sekarang ini. Iya. Ya makanya ketika saya menjadi WR3 itu dan Iya. melihat banyak sekali beasiswa. Gampang sekali kan orang saya dapat bilang, beasiswa. Wah sayang sekali kalau anak-anak tidak menggunakan ini. Gitu. Tapi kan di zamannya kita itu kan kayak TID itu kan beasiswa waktu Super Semar Itu yang dulu-dulu iya, tapi saat itu ketika sudah masuk. Oh iya, ketika sudah masuk. kalau- Sebelum masuk itu kan memang. Waktu itu kita udah dimintai atlas anatomi. Hmm. Nah, atlas anatomi tahun 90 itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi ayah saya waktu itu kan untuk bisa saya ke Jogja waktu itu udah berusaha untuk menjual sepedanya buat beli tiket dan sebagainya. Tetapi ketika dimintai itu akhirnya kita menyerah gitu. Saya menyerah dan saya waktu itu sempat mogok makan, mogok bicara. Karena saya tidak mengerti, maksudnya kan bahkan nama saya diganti menjadi Karmila karena saya Keinginan ingin menjadi dokter dan sekarang itu sudah ada kesempatan kok saya nggak di difasilitasi. Iya, untuk anak SMA saat itu kan saya tidak bisa berpikir bahwa sebenarnya ini kenapa? Kondisi. Sementara kakak saya bisa melanjutkan sekolah di Unsra, gitu. Akhirnya setelah beberapa hari saya menunjukkan strike gitu ya, saya masuk ke kamar saya dan bilang nih dengan teary eyes ya, dengan mata yang berkaca-kaca, saya bilang gini, Bila, kalau apa ini wanya doi, sorry, Ya. biar Mila mau suka ke Jerman, Papa mau kirim. Tapi untuk sekarang, Papa belum punya. Jadi masuk dulu di Stikip. Waktu itu, Papa mohon masuk di Stikip dulu. Dia bilang. Dan itu memang terngiang terus di telinga saya. Dan membuat saya sadar bahwa, sudah, saya harus menyerah gitu kan. Iya. Dan akhirnya saya mengikuti keinginan orang tua saya untuk lanjut di STKIP. Sedikit waktu itu ya. Iya. Dan tujuannya berubah dari mencari ilmu ke mencari kerja. Dan pada saat itu yang paling dicari adalah guru bahasa Inggris. Bayangkan, saya dari ilmu-ilmu MIPA, matematika IPA, itu harus menyerah dan masuk di bahasa Inggris. Tetapi padahal kan persiapannya ini mau jadi dokter ini kan dari SMA. Iya. Tapi kan itulah yang dinamakan dengan garis hidup kan. Iya. Dari situ saya belajar bahwa orang tua kita itu menginginkan yang terbaik buat kita. Cuma memang jalannya itu beda. Dan itulah yang membuat beberapa anak itu berusaha untuk rebel gitu, memberontak. Padahal sebenarnya tujuan mereka itu baik. Cuman karena jalan yang diambil beda dengan kita, karena mungkin karena kita beda generasi, sehingga membuat kita anak-anak itu suka berontak, suka melawan. Di situ saya belajar. Saya sering bilang ke mahasiswa saya bahwa bersyukurlah kalian masih punya orang tua. Jangan menentang keinginannya. Karena apa yang diinginkannya mungkin itu yang terbaik buat hidup kamu. Dan itu kalau Prof jadi lanjut di kedokteran, paling tidak kuliah di Amerika. Ya, masya Allah gitu. Alhamdulillah waktu itu saya menyerah dan ya Pak, tidak apa-apa. Mila masuk saja bahasa Inggris. Dan karena saya masuk di bahasa Inggris, itu kesempatan mulai terbuka. Baru masuk aja saya semester 3 udah langsung kirim di Aceh, Banda Aceh untuk ikut MTQ mahasiswa. Kemudian MTQ itu 2 kali saya ikut di
Aceh dan kemudian di Palangkaraya 2 tahun kemudian. Kemudian saya juga bisa ikut dalam berbagai kegiatan. Jadi mayoret itu yang itu semester berapa itu? Semester 7. Saya sempat melihat itu dan saya lihat, wah luar biasa ini mayoretnya, kan tinggi kan. Memang Masih iya, iya tinggi langsing memang. Iya. Rambut panjang kan Iya. sampai sini. Saya sering dibilang kalau sudah mulai mimpin itu sering dibilang Sena the Princess Warrior. Iya, kan film Sena. Jadi saya ketika tidak bisa melanjutkan ke kedokteran, maka ketika saya masuk ke STKIP Gorontalo, saya Berusaha menyeimbangkan akademik saya, iya. bahasa Inggris yang tadinya memang bukan tujuan saya, tetapi saya imbangi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Hampir semuanya yang saya ikuti, kecuali mungkin menwa sama sepak bola. Iya. Dan mungkin karena itu yang membuat saya bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tahun 97. Jadi karena saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di berbagai UKM, kemudian saya juga berusaha untuk mengimbangi dengan akademik, maka itu saya bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Waktu itu diundang di Istana Negara. Nah, itu jadi saya gimana ya, tidak menjadi dokter. Iya, perjalanan iya. Tidak menjadi dokter, tetapi Jadi banyak profesor. doktor beda dikit Pak. Iya. Oh sama tapi memang banyak yang menjadi pelajaran hidup bagi saya pribadi dan semoga bisa menjadi pelajaran hidup buat adik-adik bahwa memang kita harus berusaha sebisa mungkin apapun itu. Dan orang tua, sekali lagi yang saya pelajari, orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat kita. Kalau kita mengikutinya, insya Allah Allah ridho dan ada. Dan pasti doa itu terus mengalir kan ketika sudah mengalah dalam tanda kutip ya. Benar. Mengalah untuk ya saya di sini saja. Pasti doanya itu terus karena rasa syukurnya mungkin Prof bisa ikut. Benar. Dan saya juga belajar bahwa nggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena ada sesuatu yang sedang direncanakan di depan yang kita tidak pernah tahu. Jadi buat apa kita sedih, menangis, berontak, padahal sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi saat itu sempat berontak? Saya sempat mogok. Oh iya. Mogok makan, nggak mau bicara. Nah setelah menyadari itu bagaimana? Iya, setelah itu kan akhirnya kan ketika saya bilang, kalau papa ini banyak doi, dia mau bikin di Jerman, papa kirim. Tapi dengan mata yang berkaca-kaca, gitu. Akhirnya kan saya sadari ya sudah. Terus mana lagi? Jadi apapun yang mau dilakukan pasti tetap tidak bisa. Belum lagi senior-senior saya dulu kayak Kak Lida Enono, Kak Stefan Moridu, Kak Matris Lukum, Kak Sadikin Jafar. Itu udah approach terus sama ibu saya. Mereka sering makan di warung makan ibu saya. Dan udah Mila kesini masuk kamar sedikit saja. Dan kebetulan kan ya saya kerja di situ kan sebagai librarian. Akhirnya ya saya ikuti bahasa Inggris meskipun waktu itu agak mau menyerah di semester 3. Karena memang bukan keinginan saya mau menyerah di semester 3. Kemudian saya dapat tugas dari dosen untuk ke SMA. Saya ketemu Ibu Mentemas, mungkin Ibu Mentemas. Ibu Mentemas waktu itu kepala sekolah di Prasetya. Saya dapat tugas di Prasetya. Saya bilang ke Ibu Mentemas, masalah saya mau berhenti Ibu. Saya tidak terlalu senang, nggak ada tantangan. Kalau saya bilang tantangannya nggak ada Bu, saya mau berhenti aja waktu itu. Dan Ibu Mentemas bilang apa? Itu merubah hidup saya. Merubah hidup saya. Makanya Ibu Mentemas mungkin saat ini tidak tahu bahwa dia sudah merubah hidup seorang Karmila Mahmud. Jadi Ibu Mentemas bilang begini, kalau kamu tidak bisa bersaing dengan orang lain, maka bersaing dengan dirimu sendiri. Dan itu yang sulit. Dan akhirnya saya bersaing dengan diri saya sendiri. Kalau tadinya saya tidak bisa menjadi presiden BEM, saya harus jadi presiden BEM. Iya, ketua senat dulu ya. Dulu masih SNPT namanya. SNPT. BEM itu dulu namanya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi.
Kalau saya cuma dapat 3,5, saya harus dapat 3,9. Nah, itu yang memacu saya sehingga itu jadi kayak cambuk pemicu saya untuk selesai. Iya. Akhirnya selesai. Ya, alhamdulillah selesai. Kalau Dan kita lanjut ber- ke Australia. Kalau ke Australia itu, saya sudah jadi sekretarisnya Pak Nani. Dulu. Oh, jadi sudah kerja dulu. Saya sudah kerja. Begitu lulus dari Stikip ini kerja. Saya lulus dari STKIP, besoknya udah dimasukin jadwal Oh, sama Pak, Masya Allah. jadwal mengajar. Ya, almarhum Husain Yunus, ketua jurusan pada saat itu. Saya sudah dimasukkan ke jadwal mengajar karena waktu itu kan belum ada aturan bahwa kita harus S2. Iya. Kan? Jadi saya S1 sudah mulai ngajar, kemudian tahun itu 98 kan, selesai lulus, 99 saya sudah, bulan Maret saya sudah terangkat. Saya sudah terangkat, kemudian tahun 2001 itu saya sudah menjadi sekretarisnya Pak Profesor Nani Tuloli. Iya. Kemudian saya dapat tuh brosur untuk beasiswa Australian Development Scholarship. Saya coba isi, sampai aja iseng. Saya pikir impossible, nggak mungkin ini kan. Tapi saya coba aja gitu kan. Saya tuh orangnya if you have a chance, meskipun itu sekecil apapun saya mau coba. Iya. Karena gini Fem, saya orang yang cepat kecewa. Saya nggak mau- dan kalau udah kecewa itu bisa lama-lama, bisa lama banget kecewanya. Jadi daripada saya kecewa, mending saya melakukan segala sesuatunya itu sebisa mungkin sampai sekecil mungkin kesempatan itu saya lakukan daripada saya kecewa. Misalnya saya tidak melamar karena misalnya TOEFL-nya nggak ada, padahal saat itu harusnya TOEFL bisa karena saya bisa ke Manado, dulu kan belum ada di sini kan. Oh, jadi kalau TOEFL itu harus ke Manado. Manado atau ke Makassar. Makanya ketika saya balik dari Australia itu yang pertama saya lakukan. Saya bilang sama Pak Profesor Nelson waktu itu, Pak, saya sudah bicara dengan teman-teman, itu Unhas bisa 20 orang dapat beasiswa ini, Tadulako 11 orang, kita sedikit satu. Iya, Cuman saya karena saja. kendalanya di TOEFL itu. Itu TOEFL, dan mereka punya satu lembaga penyiapan studi luar negeri. Dan Pak Nelson waktu itu langsung membentuk Pusat Bahasa dan Penyiapan Studi Luar Negeri. Saya waktu itu jadi sekretarisnya, dan kemudian ketika Profesor Mansur Perteda selesai, saya mengganti seperti itu. Nah, jadi ketika pertama kali dapat, ya saya berusaha sebisa mungkin mengisi ini gitu. Ini chance, ini kesempatan, meskipun nggak harus mau banget gitu, tapi paling tidak kita ngisi gitu. Saya ngisi ini, kirim, ternyata lulus. Masya Allah. Dan Femi tahu apa yang saya lakukan pertama kali ketika waktu itu kan belum ada email, jadi ada surat gitu, dapat. Pas saya baca, congratulations, lulus ini. Iya. Pas baca congratulations. Jadi kalau di atas sudah tulis congratulations sudah. Saya ingat saya baru turun dari bendi waktu itu. Iya, Kan masih belum ada bendi. bentor. Turun dari bendi, saya dikasihkan surat, saya baca. Saya nggak ke rumah, langsung ke makam ayah saya. Dan saya langsung berdoa di situ, dan saya bilang, ini memang bukan Jerman, ini cuman Australia. Bukan cuman ya, tapi maksudnya bukan Jerman, ini Australia. Tetapi ini Papa adalah bagian dari keinginan Papa dulu. Dan ini sudah, insya Allah Mila bisa lakukan, dan Mila akan berusaha sebisa mungkin agar bisa selesai. Dan ternyata melewati Amerika. Alhamdulillah. Itu karena kenapa, Bem? Saya sebenarnya mau balik lagi ke Aussie waktu itu, ke Australia. Cuman ternyata beasiswa saya itu saya udah apply 3 kali, ditolak terus untuk S3. Jodohnya memang di US. Karena memang saya nggak mau apply buat Amerika. Bagi saya, Fulbright itu terlalu sulit. Terlalu sulit untuk tembus. Saya dengar beberapa kali teman saya ngobrol, ada yang sudah 6 kali, ada yang 4 kali, 3 kali. Jadi memang sengaja tidak mau apply di situ. Saya tidak mau, dan bagi saya Amerika itu terlalu jauh. Dan saya tidak punya pengetahuan banyak tentang Amerika. Waktu itu kan internet nggak seperti sekarang. Ketika ditanya mau universitas apa aja, ya saya bingung mau universitas apa. Oh, jadi milih Ohio itu cuman asal milih begitu? Kita disuruh pilih 5 kan, dan saya pilih Columbia, Pennsylvania, Ohio State, Ohio, sama apa satu ya?
Columbia sudah saya pilih. Sudah. Satu lagi Macquarie kalau nggak salah ya. Jadi saya pilih 5. Nah, kenapa pilih 5 ini? Kalau Macquarie, saya pernah punya dosen lulusan Macquarie. Jadi saya pilih Macquarie. Iya. Ohio, ya karena dosen saya Pak Dr. Sahulata itu dari Ohio University. Iya. Kemudian Pennsylvania itu dosen saya yang di Australia lulusan Penn State. Jadi Jadi bukan karena ini bagus, ini kelebihannya ini misalnya keunggulannya di sini, kalau di Ohio keunggulannya apa? Cuma Iya. karena ada orang-orang yang dikenal di situ. kita nggak punya pengetahuan itu kan, Fen. Ya, seperti mereka sekarang bisa browsing, Iya. kuliah apa dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya bayangin saya pilih Columbia coba ya. Dan ketika dapat surat balasan, kamu bisa diterima di Columbia University, tapi kamu harus bayar sekian persen. Jadi Fulbright hanya menanggung sekian Columbia itu persen. DC kan? Iya, Mm. harus bayar sekian persen, Iya. dan sisanya kamu Kan yang itu ibu kota kan? Iya, mahal sekali di sana, Fen. Saya Ya bukan nggak- ibu kota, iya. DC ya? Iya. DC ya? Mm-mm. DC ya? Jadi Kan biayanya mahal di mahal situ. banget, Mm-mm. mahal banget. Jadi akhirnya kan saya bilang it's impossible. Saya mau bayar dengan gaji saya 10 tahunan juga nggak cukup. Jadi milih Ohio. Ohio yang paling murah atau Ohio itu ditanggung semua? Ditanggung semua. Dan alhamdulillah masih ada yang menerima, karena Penn State waktu itu apply saya apply form saya itu telat. Kalau Penn State, Ohio State, profesor yang saya tuju yang dia bimbing sudah 5 orang, jadi saya nggak boleh masuk lagi. Saya udah pasrah, karena kalau nggak diterima sama universitas kita nggak dapat Fulbright-nya. Akhirnya ya saya sudah mulai buka-buka Australian leadership ALA ya, Australian leadership apa gitu, pokoknya Iya. award. Jadi saya sudah buka-buka ALA karena kan saya pikir udah lulus ini, karena sudah 4 yang menolak saya, tinggal 1 itu pun ya kayaknya no ini. Jadi saya sudah mulai buka-buka ALA, yang nggak taunya dapat telepon dari Aminef, langsung disuruh siap-siap untuk kesehatan, kemudian tes dan semuanya itu sudah ditanggung. Waktu itu putri saya masih berumur 5 bulan. Wow. Ketika saya harus berangkat tes itu dia masuk rumah sakit. Jadi saya belajar GRE dan belajar matematika Di rumah sakit. di rumah sakit. Luar biasa Sambil kan itu menjaga. perjuangan. Putri saya waktu itu kan pengumumannya pada saat dia 5 bulan, panggilan untuk tes itu pada saat dia berusia 8 bulan. Iya. Dan waktu itu dia mulai tipping, dan tipping itu kan Rewel. diare. Iya. Diare waktu itu. Jadi saya belajar GRE sambil jaga putri saya di rumah sakit. Dan saya tidak tahu GRE ini apa. Kalau kita kan udah tahu Iya. GRE apa gitu kan. Ada matematikanya, ada ya. Jadi berangkat dengan zero knowledge. Tapi Masya Allah, jalan-jalan Tuhan. Kan sudah ada modal dari S2 di Australia itu kan. Iya, tapi memang kan kita di S2 nggak dimintain GRE, Fem. Nanti S3 di Amerika baru dimintain GRE. Berarti luar biasa Iya, kan. jadi memang bingung-bingung. Pertama saya belum mencukupi loh kan. Ketika tes pertama itu, mungkin karena saya belajarnya tidak full, itu tidak mencukupi GRE. Jadi dikasih kesempatan 2 minggu kemudian berangkat lagi, baru lulus, Fem. Masya Allah. Tapi pernah merasakan ada di titik terendah begitu di selama ini ya, selama dari kuliah dari S1 sampai di S3 itu kan pasti ada saat-saat memang kita putus asa begitu. Yang pertama tadi ketika yang saya S1 Yang semester 3 itu. ya, itu memang putus asa luar biasa. Saya memang sudah mau menyerah pada saat itu, tapi alhamdulillah bisa kembali lagi. Yang kedua itu ketika mau berangkat S3 dan sampai di sana saya menyesal bahwa apa yang saya lakukan di sini, oh my god. Jadi teman-teman saya yang dari 120 negara itu kalau saya ngomong I have a year daughter back home, are you crazy? You crazy? Jadi ya, sampai nangis. Si
Sudah jauh-jauh datang pulang. Are you crazy? Ini kan crazy. Meninggalkan anak umur 1 tahun 4 bulan. Sampai sekarang feeling guilty-nya itu masih ada. Sebagai Iya kan? seorang perempuan dan seorang ibu Umur berapa dia ke ke Amerika? Amerikanya 3 tahun. Jadi kita pisah hampir sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahunan, tapi kan dia bisa terobati dengan itu kan, walaupun tidak bisa dilupakan ini yang 1 tahun, yang dua tahunan ini, tapi kan di sana dia sama-sama terus kan. Ya, alhamdulillah, sama-sama terus. Kerja juga. Kuliah itu bisa bawa anak tidak? Oh, di sana tidak. Iya Kerja kan, nggak sangat. boleh, nggak boleh sama sekali. Tapi saya begini. Oh, bapaknya ikut. Waktu bapaknya ikut, waktu bapaknya masih di sana, itu kan saya bisa kerja, nggak perlu ngajak Ilma karena ada bapaknya kan. Iya. Bapaknya karena PNS harus balik dong. Iya. Cuman ada kesempatan 1 tahun. Setelah itu balik. Nah, masih ada jarak waktu dari bulan April sampai dengan bulan Juni, itu cuma saya berdua dengan Ilma. Padahal saya harus kerja, saya harus menyelesaikan ini, itu. Kerja saya di perpustakaan itu, Fen, Iya. kadang sampai jam 2 malam. Kadang sampai jam 12. Saya kan kerja di perpustakaan. Oh, Nggak ada jadi yang jaga Ilma. Saya harus berjuang minta izin ke supervisor saya. dia di rumah? Dia sengaja, tapi saya bilang tadi, saya perjuangan saya meminta izin juga luar biasa. Oh iya. Saya nggak tahu dia harus saya tinggalkan di mana kalau malam dan sebagainya. Kan kalau di sana kan dikasih di apa namanya, orang lain menjaga gitu. Terus kita bayar, saya mau bayar dengan apa? Oh my god. Cuma modal beasiswa. Saya udah bilang saya mau ajak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, cuman kasihan. Jadi Ilma itu kalau saya udah nyampe tempat kerja, jadi saya alas di bawah. Gitu. Kalau dia masih mau main, saya biarin dia main gitu. Tapi kalau dia udah mulai rewel, udah mulai ngantuk, saya minta dia tidur di bawah biar mahasiswa lain nggak lihat gitu kan. Karena kalau ada yang lihat yang terus dilapor, saya bahaya. Jadi itu pun ketika melihat dia masih ada di perpustakaan jam 12 malam, jam 11 malam, itu kan bisa dilapor saya sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah semua bisa dilewati. Alhamdulillah. Iya. Dan perjuangan itu kan sudah bisa terlihat sekarang. Nah, sekarang mungkin Prof bisa ini ya, apa kira-kira PR perempuan saat ini? Kalau dikaitkan dengan Hari Kartini ya, teman-teman milenial maupun yang perempuan yang hidup di masa sekarang itu tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang seperti misalnya harus ada kesetaraan. Kalian sudah punya itu. Tinggal bagaimana mengaktualisasikan diri sepenuhnya, memanfaatkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Era Kartini. Jadi kalau sekolah setinggi-tingginya, setiap ada kesempatan rebut itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa karena kamu seorang perempuan maka kamu harus ada di rumah dan tidak mau mengaktualisasikan diri, tidak mau mengekspresikan semua yang kalian dan potensi yang kalian miliki. Tetapi memang sebagai seorang perempuan kita memang dibatasi dengan kodrat kita sebagai perempuan. Jangan juga kesetaraan ini jadi kesetaraan kebablasan. Tetap aja ada batasan-batasan dan norma-norma yang harus kita lihat di dalam masyarakat kita. Cuman itu tadi bahwa gunakanlah kesempatan ini. Sekolah setinggi-tingginya, ya. Do whatever you can do. You're free now. Kalian bebas, kalian punya kesempatan, kalian punya kesetaraan. Gunakan itu sebaik mungkin. Saya itu dulu berpikir begini, ketika saya sudah kerja, saya sudah selesai S1, saya itu berpikir untuk apa lagi saya harus ambil S2 begitu. Jadi sampai teman-teman itu dari dulu itu, ya termasuk Ibu Baby Banteng, Femi kamu harus lanjut S2. Saya bilang saya mau bikin apa, saya sudah kerja. Pemikiran saya cuma sampai situ. Saya sudah kerja, saya mau ngapain lagi, saya bukan PNS. Saya bilang begitu, saya bukan PNS, ngapain saya harus ambil S2 begitu. Dia bilang tidak, kamu harus ambil. Pokoknya dipaksa sama teman saya yang satu lagi, yang Rini, adiknya Dr. Taufik. Sampai waktu kita bertiga itu, sampai hari ini saya selalu terngiang apa yang disampaikan. Dia bilang begini,
oh iya, dia bilang, iya Rini, nanti suatu saat dia menyesal, dia bilang begitu. Nanti suatu saat dia menyesal kenapa dia tidak lanjut begitu. Nah, ketika saya lanjut kan S2, saya bilang, kenapa saya tidak lanjut lagi begitu S2, kan? ya, betul. Di situ saya, ya ternyata betul, karena saya memang ya walaupun hanya pekerja swasta, tapi kan kita tetap harus mengupgrade ilmu, walaupun pendidikan selanjutnya itu tidak linear dengan yang sebelumnya. Tapi saya merasa karena ini apa yang saya di yang saat ini pendidikan saat ini sesuai dengan yang saya jalani, karena meskipun saya wartawan tapi kan ya sering jadi tim sel, makanya saya bilang aduh ternyata betul. Bayangkan saya jadi ketua tim sel KPU provinsi waktu itu. Saya belum S2, satu-satunya yang S1 saya. Saya bilang, oh ini betul yang Rini dengan Baby bilang bahwa suatu saat dia akan menyesal. Benar. Karena apa yang kita pikirkan saat ini itu bukan itu yang akan kita hadapi di masa depan. Sehingga seharusnya kita sudah mampu melihat apa yang di depan dan itu kita siapin di sini. Itu yang mungkin yang dibilang oleh teman-temannya akan menyesal nantinya. Dan dengan pendidikan, semakin tinggi pendidikan itu yang kita miliki, itu give you more value. Karena kan seperti klise selalu bilang harta bisa dirampas tapi pendidikanmu nggak bisa dirampas oleh siapapun. Nah itu ayo perempuan dimanapun kalian punya value yang lebih jika kalian punya pendidikan yang tinggi. Dan ada yang bilang bahwa kecantikan perempuan itu dilihat dari kecerdasannya. Dan kemudian kan kita sekolah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, itu untuk orang lain dan untuk putri kita. Untuk kita melihat oh ini role model langsung gitu. Bukan nggak perlu lihat orang lain, ibunya juga sudah bisa jadi role model. Dan pendidikan yang kita miliki kan juga buat dia agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Dan ingat, berdasarkan hasil penelitian kecerdasan anak itu menurun dari ibunya. Jadi kalau anak kita cerdas siapa dulu dong ibunya, bukan siapa dulu bapaknya. Seperti itu. Ya Allah, insya Allah semua perempuan-perempuan di Gorontalo lah begitu benar-benar mau memanfaatkan kesempatan untuk belajar. Dan karena kalau perempuannya terdidik pasti bisa menyiapkan generasi-generasi yang lebih terdidik lagi. Dan satu lagi pesan nih buat anak-anakku, untuk memilih calon pendamping itu penting juga. Calon pendamping itu sangat mempengaruhi apakah kita bisa mengaktualisasikan diri kita sepenuhnya atau tidak. Sehingga jangan mabuk kepayang tetapi tidak memikirkan masa depan. Calon pendamping kita itu harus benar-benar kita jadi kriterianya harus dicoba dulu. Kalau saya gini dia gimana nih gitu. Kalau misalnya dia punya tanda-tanda untuk ini ya janganlah gitu. Belum apa-apa, kalau kita nikah kamu harus berhenti ya. Gitu, seperti itu. Kecuali kalau kalian punya target-target tertentu. Tapi kalau kalian punya target untuk bisa mengaktualisasikan diri setinggi-tingginya, menuntut ilmu setinggi-tingginya, bisa bekerja dengan jabatan yang setinggi-tingginya, maka harus mencari suami ataupun pasangan hidup yang benar-benar mengerti dan memahami kalian. Ini penting. Penting nasihat ini luar biasa ini nasihatnya. Karena gantengnya, terus langsung udah langsung itulah pilihan kita. Harus benar-benar dilihat. Ganteng itu nanti jadi bonus. Kalau menurut saya sih, yang paling utama adalah bisa memahami kita apa enggak, bisa mendukung kita apa enggak, bisa support kita apa enggak. Kalau ganteng itu bonus gitu. Bukan ganteng dulu terus bisa mendukung kita. Kalau menurut saya sih seperti itu kan. Ganteng itu yang kesekian, kriteria yang kesekian lah. Kalau saya selalu bilang bonus. Dan alhamdulillah dengan suami saya dapat bonus ya. Masya Allah. Wah luar biasa. Ini harus ada ini. Apa yang cerita yang tadi ini nanti berlanjut. Karena ada yang belum, ada yang mana itu? Banyak di antaranya ketika dapat surat, saya waktu di Australia gitu kan,
dapat surat dari pacar, Heeh. kemudian nggak langsung dibaca di situ, Mm. langsung naik bis ke aduh lupa namanya ya, Circular Quay. Saya langsung ke Circular Quay, naik bis ke Opera House. Jadi saya baca suratnya di depan. Kenapa harus Opera dibaca House. di situ? Biar rumah. Ada banyak cerita di balik itu. Itu mungkin nanti. Yang penting kan untuk Hari Kartini udah. Iya, yang penting pesannya tersampaikan, ya terutama untuk ya perempuan-perempuan, karena itu PR kita ini juga itu kan apalagi di masa pandemi sekarang, anak ya ibu-ibunya dipaksa harus jadi guru, Exactly ya. iya, kemudian anak-anak entahlah benar atau tidak informasinya di Bone Bolango itu yang pernikahan dini itu sampai 11 pasang katanya. Tapi saya belum Karena informasi. pandemi ya? Katanya Terus karena sekolah itu juga, bupati yang ngomong sih, tapi saya masih sementara mencari faktanya di lapangan seperti apa. Iya, pernikahan dini yang di Padahal usia. pernikahan dini itu bisa menjadi penyebab stunting loh. Iya, sementara angka stunting kan semakin tinggi. Itulah yang Itu. saya bilang tadi, setiap ada perayaan kita Iya. harus melihat sesuatu di balik itu. Nah, Betul. Kartini, Mm-mm. kita harus melihat apa nih yang terjadi ke perempuan kita hari ini. Iya. Sebenarnya. Betul. Dan pesan terakhir, whatever you want to do your best. Iya. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah kita menyisakan sepersekian persen yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kita tidak lakukan dan menyebabkan kegagalan dan kita Dan itu sesal. akan menjadi penyesalan yang yang tiada hentinya. Karena because if you do your best ketika kalian melakukan yang terbaik, meskipun nanti kalah misalnya atau tidak bisa, ya kita tidak akan kecewa because kita sudah melakukan 100%, Ya. 100%. Kalau memang kalah, kalau tidak tercapai ya sudahlah, memang. Iya, Kita memang seperti tidak itu. akan ada kekecewaan kalau iya. Sebaliknya. Tapi ketika kita tidak melakukan dan kita kalah, itu waduh, mestinya saya begini, mestinya saya begini. Tapi kalau misalnya kita sudah 100% kita melakukan itu, pasti oh ya belum rezeki saya, rezeki belum dan takdir, sudah karena takdirnya memang seperti Begitu ini. pula sebaliknya, ketika kita tidak melakukan yang terbaik, kemudian kita menang, tidak ada kepuasan. Iya. Gitu. Makanya prinsip hidup saya dari dulu sampai sekarang, do your best dalam hal apapun. Iya. I will try to do my best. Gitu. Iya. Melakukan dengan versi terbaik diri Iya. kita. Gitu. Itu sih sebenarnya. Wah, terima kasih banyak ini Prof. Sama-sama. Ya Allah. Maaf ini ngobrolnya. Tapi kan ya? seru. ya. Iya. Ya, ada banyak hal-hal yang saya sampaikan di sini yang belum pernah saya sampaikan. Wow, berarti luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu walaupun besok sudah harus berangkat, tapi masih sempat datang ke sini. Iya, sama-sama. Maaf kalau ada yang salah. Waduh, sudah banyak pesan-pesan. Ya, terima kasih sudah berbagi. Karena saya prinsipnya podcast ini adalah untuk menginspirasi orang lewat kisah-kisah orang-orang ya apa namanya orang sukses, kemudian orang sebenarnya bukan orang sukses pun sebenarnya bisa menginspirasi kalau misalnya ada hal-hal yang memang yang dilakukan yang ya apa namanya ya yang patut apa yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Insya Allah, semoga semua apa yang disampaikan selama ada di sini yang kita obrolkan di sini bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Insya Allah. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari semuanya. Kartini.